Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BRP, apa kabar semuanya? Mungkin pada sehat-sehat dan juga di sini kami dari podcast BRP mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Baik, lagi di podcast BRP bareng saya Handiansah. Di tengah-tengah keseruan yang luar biasa menjelang bulan Ramadan. Kenapa luar biasa? Karena saat bulan Ramadan di kita tercinta baru Penyambaran lagi penuh banget sama energi positif dari para calon hafiz dan generasi Ramadannya di Festival Anak Soleh. Nah, gimana nggak semangat? Karena biasanya kita dimanjain sama lantunan ayat suci, ajan yang merdu, sampai lomba-lomba kreatif lainnya. Nah, di episode spesial ini, kita bakal ngobrol bareng Bapak Syarifuddin Syahrin SAG MAP. Selamat datang Pak Syarifuddin di podcast BRP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Syarifuddin? Alhamdulillah bila khair, alhamdulillah baik-baik saja, sehat-sehat. Ramadannya hari kedua. Mudah-mudahan kita semuanya ibadah Ramadan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Syarifuddin. Nah, pada hari ini kita akan membahas di balik kemeriahan festival tahun ini, beliau adalah salah satu tokoh agama di desa serta sebagai inovator dan penggerak terlaksananya kegiatan Festival Anak Soleh yang biasa dilaksanakan tiap bulan Ramadan di Desa Baru Penyambaran. Nah, jangan kemana-mana dan jangan geser channel sahabat, karena ini dia podcast BRP. Iya, halo sahabat BRP, selamat berjumpa kembali. Dan pada kali ini BRP Podcast akan membahas tentang kegiatan PASI, ada Festival Anak Soleh yang biasa dilaksanakan di Desa Baru Penyambaran. Dan pada kali ini kita akan berbincang-bincang nih dengan seorang tokoh muda yang gagah pada hari ini yang luar biasa ya Bapak Syarifuddin Syahrin SAG MAP. Selamat siang, assalamualaikum Pak Syarifuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah puasa Ramadan. Ya, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah bila khair. Mudah-mudahan segala aktivitas kita semuanya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Ya, sahabat BRP luar biasa karena kita hari ini menghadirkan seorang tokoh yang luar biasa. Beliau ini tokoh muda yang punya segudang prestasi juga. Dan juga beliau adalah salah satu ketua yayasan di Madrasah Al-Istiqamah Nurul Istiqamah di Desa Baru Penyambaran, dan juga beliau adalah kepala sekolah Madrasah Sanawiyah Al-Istiqamah yang ada di Baru Penyambaran. Nah, mudah-mudahan Pak Syarifuddin tetap sehat. Amin. Dan juga selalu dilancarkan ya dalam beraktivitas. Ini Pak Syarifuddin ya, biasanya ini gimana yang enaknya kita panggil ya? Ya, supaya lebih akrab, lebih penuh dengan suasana Ramadan. Silakan apa yang enaknya ya dipanggil. Benar sekali ya, Pak Udin ya, biasa kita panggil Pak Udin ya. Supaya ringkas. Jadi Pak Udin gini nih. Jadi BRP Podcast ini penasaran ingin mengupas ya, pengen tahu informasi, mungkin juga sahabat BRP pengen tahu juga nih apa sebetulnya PASI. Nah, kegiatan PASI di Baru Penyambaran itu. Nah, jadi gini Pak Udin. Jadi Festival Anak Soleh kabarnya itu sudah menjadi tradisi rutin ya. Nah, seperti edisi yang ke-19 ya kemarin, untuk tahun kemarin ke-19.
Nah, jadi apa yang menjadi motivasi utama Desa Baru Panjambaran untuk terus ya mempertahankan kegiatan ini setiap tahun nih Pak Udin? Mungkin bisa dijelaskan Pak Udin? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya dalam podcast pasti hari ini. Ulun sebagai orang yang menjadi inovator dan juga proklamator lah Iya, dari benar. pasti ini, Mm-mm. kita ingin ceritakan historis sejarahnya dari masa silam, Mm-mm. periode kepala desa dari 5 tahun berlanjut. Awalnya ini diadakan festival anak saleh ialah ingin menghadirkan para generasi Islami, generasi agamis Iya. yang akan mereka itu berkiprah di berbagai kegiatan dan bermanfaat terutama untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, dan bahkan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Nah, Iya. ini yang menjadi ya. motivasi kami, karena sudah dikenal untuk wilayah Kecamatan Halong. Jadi di antara desa atau kampung yang dikategorikan masyarakatnya agamis, dan bahkan pernah Bapak Camat Halong mengatakan, jadi untuk desa agamis, untuk kiblatnya itu adalah Desa Baru Panjambaran. Nah, dengan kata demikian, kita punya Termotivasi amanah ya, kita punya amanah. Nah, untuk menyiapkan generasi-generasi yang sudah orang lihat, yang sudah orang kenal, khususnya di wilayah Kecamatan Halong. Jadi lomba inilah untuk memotivasi anak-anak yang sudah belajar di TPA, yang sudah belajar di madrasah, yang sudah belajar di sekolah dasar, agar mereka memang benar-benar atau betul-betul belajar agama, apakah itu sebagaimana kegiatan lomba, ya diantaranya azan, tilawah, tartil, dan lain-lain sebagainya. Nah, itulah menjadi bakal mereka nanti untuk menjalani kehidupan. Iya. Ya, itu mungkin awalnya. Dan semuanya ini kami lakukan, diantaranya kita sendiri, orang-orang yang terlibat langsung awalnya itu, kalau tidak salah tahun 2001 itu. 2001 ya. Jadi kalau dihitung-hitung fase di Baru Panjambaran ini sudah memasuki periode yang ke-25. Allah. Nah, itu kan artinya panjang sudah perjalanannya. Kita sendiri diantaranya Bapak Saripudin Saharin SAG MAPI, Bapak Sirajuddin SPDI, Abdul Rasid SPDI. Awalnya itu ya mungkin dananya itu ya dari swadaya masyarakat, swadaya masyarakat. Kemudian bisa juga meminta kepada orang-orang donatur-donatur yang jiwa hatinya itu kan tersentuh, tersentuh dengan kegiatan Festival Anak Saleh. Dan bahkan kami juga dulu pas kita menjadi anggota DPRD periode pertama Balangan 2004-2009, kita pun juga memintakan proposal ke pemerintah daerah. Alhamdulillah, apa yang kita harapkan bisa kita dapatkan. Itu mungkin cikal bakal awal atau sejarah dari Festival Anak Saleh Desa Baru Panjambaran, dan mungkin ini adalah satu-satunya di Balangan yang fasenya itu, yang fasenya sudah panjang. Sudah ini
mungkin tahun ini yang ke-20 ya Pak? Ya, tahun Udin? ini kalau Udin ya? ya kalau dilihat dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan Iya. itu 20, Pak. Tapi Padahal sebetulnya 25 ya. ya sebenarnya itu Hampir 25 tahun. sudah 25 tahun. Nah, Iya, itu kan. Masya Allah, Nah, luar itu biasa sudah. Pak Syarifudin. Jadi Pak Syarifudin nih, memang sangat menarik ya. Dari cerita Bapak tadi, itu cuma dipromotori orang 3 ya. Bapak siapa? Pak Syarifudin sendiri, Iya. dan juga sama Pak Sirajudin ya, Pak Sirajudin, dan juga Pak Abdul Rasid. Iya. Jadi orang 3 ini menggerak ya, pertamanya ini Iya. itu apa jenis kegiatan itu seperti apa sih sebetulnya pertama kali dilaksanakan itu pada pertama nih? Mungkin skalanya masih kecil ya Pak Udin ya, mungkin Iya, enggak sebesar saat ini. Nah, itu gimana nih dulu awal-awalnya Pak Syarifudin, bisa cerita Pak Udin? Awal-awalnya memang kita gali juga dari anak-anak TPA, dari anak-anak masyarakat kita, orang tua kita, bahwasanya lomba-lomba yang akan dilaksanakan itu tidak jauh dengan apa yang dilaksanakan sekarang ini. Oh iya. Seperti yang lomba busana muslim yang menjadi peserta yang membelodak kan biasanya. Oh iya. Acara gerakan sahur. Iya. Nah, jadi tidak jauh beda lah dari awal kegiatan PASI dengan yang sekarang ini. Itu tidak ada terlalu jauh. Oh iya, betul. Ya. Jadi gini ya Pak Udin, memang kita menarik ya dari cerita Bapak tadi, awal mulanya melaksanakan kegiatan PASI itu hanya bermodalkan dari swadaya, dari swadaya, dan juga beliau Bapak Udin pas waktu jadi anggota DPR itu, jadi disitulah saat kesempatan untuk mengembangkannya ya, memberi bantuan supaya lebih besar, akhirnya menjadi besar sampai sekarang. Nah, benar, memang betul sekali Pak Syarifudin. Dan gini Pak Syarifudin, jadi kami ingin bertanya lagi nih, apa sih filosofi atau tema besar di balik Festival Anak Soleh Desa Baru Penyambaran tahun ini nih? Ada nggak nih filosofinya? Untuk kegiatan Festival Anak Soleh, filosofisnya tidak ada lagi pilihan, yakni untuk menciptakan kader-kader anak-anak saleh dan salehah yang ada di khususnya Desa Baru Penyambaran. Nah, karena mereka itulah sebagai tonggak, sebagai pemimpin yang masa akan datang, sehingga perlu mereka dibekali ilmu-ilmu, akhlak-akhlak Islami yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan Festival Anak Saleh. Dan kami harapkan juga akhlak dan kemampuan mereka dalam hal keagamaan itu, kami pun juga meminta apakah itu ustadz-ustadz, apakah itu keluarga, apakah itu juga terutama orang tua, benar-benar membekali anak-anaknya untuk bisa tampil di depan orang banyak, atau mereka bisa menyampaikan, atau yang lainnya disebut dengan public speaking lah. Public speaking, atau mereka tidak grogi tampil atau demam panggung untuk menampilkan dirinya di tengah-tengah orang banyak. Nah, itu anunya tuh. Ya, filosofisnya supaya mereka tuh membekali diri. Jadi sahabat BRP, kegiatan PASI itu mungkin didengar dari penjelasan Pak Udin adalah memotivasi anak-anak kita, menggambling, menguji mental, melatih mental mental untuk tampil di depan orang banyak, pokoknya macam-macam gitu ya. Jadi memang tujuannya menguji mental dan juga mengasah kemampuan dari anak itu, dari segi mungkin
Al-Quran, ya, membaca Al-Quran, azan, bahkan azan, masih banyak ya, mungkin banyak lagi ya. busana muslim. Segala macam Nah, ya. Jadi gini ya Pak Udin, kan Bapak sudah menjalankan ya memotivasi para panitia sampai saat ini ya untuk iya, kegiatan PASI itu. oke. Nah, jadi bagaimana nih tantangan panitia di dalam menyiapkan acara sebesar ini di tingkat desa? Nah, Hmm, pasti kan biasanya kalau acara iya, besar ini pasti ada banyak tantangannya nih. iya, sangat besar. Betul. Betul, Tantangan betul, baik, betul. baik dari Iya, internal atau iya, eksternalnya iya, pasti iya, ada. Ini iya. bisa cerita sedikit nih Pak Udin. Iya. Untuk masalah ini memang dari panitia festival anak saleh banyak menghadapi tantangannya. Ya, Hmm. diantaranya mungkin yang tidak bisa ditutup mata ya dari segi pendanaan. Iya, Nah, jadi karena urusan itu ya biasa. ya itu menjadi pokok utama dari kegiatan Iya. festival anak saleh. Nah, meriah tidaknya, sukses tidaknya, diantaranya itu. Yang kedua, apa ini dari kepanitiaan. Ya, Nah, betul. karena orang-orang yang melaksanakan kegiatan ini memang mereka punya kemampuan, punya kecerdasan, punya rasa tanggung jawab, punya rasa memiliki wilayah untuk menunjukkan bahwa kita, kampung kita, generasi kita memang orang yang bisa tampil untuk menunjukkan kemampuan para panitianya. Itu diantara kesulitannya itu. Nah, Iya, memang benar ya. Jadi acara besar itu tanpa dana, didukung oleh dana, iya, kesulitan ya Pak Udin. iya, Dan kesulitan. juga dari panitia. Jadi kekompakan panitia. Iya. Kadang-kadang kita sesama panitia ya mungkin apalagi kan sekarang panitianya anak-anak semua ya, Iya, artinya anak-anak. remaja. Dimanfaatkan remaja yang ada di sekolah Pak Iya, di Saripudin sekolah. ya. Oke. Atau di anak-anak di Karang Taruna Di gitu ya, Karang Taruna. semuanya diambil di sana. Karena anak-anak yang dilibatkan dalam hal ini diantaranya mereka-mereka yang sudah lulus kuliah atau masih dalam perkuliahan, Iya. atau juga yang masih duduk di bangku madrasah aliyah, al-istiqamah, madrasah sanawiyah, dan bahkan juga ada anak-anak SD yang siap membantu. Iya. Yang membantu. Nah, itu biasanya dalam kegiatan ini untuk kesuksesannya. Dan untuk pendanaan kan biasanya swadaya dan juga dibantu oleh pemerintah desa Baru Penyambaran. Iya. Alhamdulillah Benar. dibantu dananya oleh pemerintah daerah desa Baru Penyambaran. Dan orang-orang yang ada juga orang-orang yang simpati terhadap kegiatan ini. Ya, Berdonasi ya. berdonasi. Ya. Baik sekali Pak Saripudin. Luar biasa memang. Memang alasan kita tantangan itu memang adalah dari segi pendanaan dan juga kekompakan panitia. Tapi sangat menarik karena beliau ini melibatkan kepanitiaan itu dari remaja, anak-anak sekolah dan juga ruang lingkup yang ada di Desa Baru Penyambaran ya Pak Saripudin. Nah, mengoptimalisasikan benar. Seluruh potensi remaja-remaja yang ada di tempat kita, dan mudah-mudahan mereka ini bisa menjadi panitia yang lebih yang lebih besar, apakah di tingkat kecamatan dan juga di tingkat kabupaten. Dan itu terbukti dari mereka itu terlibat dalam kegiatan pemerintah daerah, terutama di kegiatan salawatan di Kabupaten Balangan. Juga dilibatkan. Iya, dilibatkan juga kan. Iya. Karena kita juga kita sendiri Bapak Saripudin Saharin terlibat di sana, kemudian ada Ketua INU Balangan, visi INU Balangan ini kan orang yang juga Pak Ustadz Saiful Bahri. Pak Saiful Bahri. Iya. Jadi banyak generasi kita yang bisa dilibatkan juga dalam event-event atau kegiatan besar di tingkat
di tingkat kabupaten. Dan bahkan kita kemarin juga ada bincang-bincang sama Pak Camat yang dulu yang sekarang ini jadi kepala dinas, Pak Pak Rahmadi, Rahmadi, iya betul. atau camat-camat yang dulunya. Sekiranya ada kegiatan kecamatan yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan, jadi bilang kita Baru Panjambaran siap untuk membantu ya. melaksanakan jadi panitia, jadi menjadikan desa Baru Panjambaran menjadi tempat, dan panitia siap. Karena modal dari mereka itu, dari kegiatan malam itu, mereka cukup diberikan mie. Iya. Mie bakuhup Ala kadarnya ya. Ala kadarnya itu saking namanya itu, mereka artinya itu tidak menuntut lebih. Iya, tidak menuntut yang penting lebih. ada kebersamaan dan punya tanggung jawabnya. Iya, betul. Memang benar. Bahkan mie mie itu kan mie bakuhup bahasa kampungnya lah. Benar.